Selamat pagi Bu Ambar, apakah Ibu ada waktu sebentar? Saya, Anggita, ingin membagikan informasi penting Ibu dari sebuah artikel yang baru saja saya pelajari mengenai tantangan sekolah umum dalam mengidentifikasi dan melayani peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Informasi ini sangat relevan dengan salah satu siswa di kelas Ibu, yaitu Arya. Oke, selamat pagi Bu Anggita. Wah, kebetulan sekali. Terus terang, jujur ya, saya memang sudah cukup kewalahan menghadapi Arya di dalam kelas karena kemampuan akademiknya sangat tertinggal di antara teman-teman yang lain. Dan yang paling sulit yaitu keterampilan sosial emosionalnya kurang baik. Dia sering sekali tantrum jika merasa kesulitan. Nah, kira-kira artikel apa itu bisa diceritakan lebih lanjut, Ibu? Ya, jadi begini Bu Ambar, artikel ini menyoroti bahwa layanan pendidikan inklusif menuntut kita untuk menyesuaikan pengajaran. Namun, tantangan terbesarnya bagi sekolah umum seperti sekolah kita ini Bu adalah pada tahap identifikasi. Jujur ya Bu, seperti kasus Arya ini kita bisa melihat sederhananya yakni kontrol emosi yang buruk dan tantrum. Berdasarkan data assessment terbaru yang kita miliki, skor IQ Arya ada di angka 46 yang menunjukkan adanya hambatan intelektual yang signifikan. Begitu Bu Ambar. Oke, berarti kalau skor IQ 46 pantas saja dalam materi reguler sama sekali dia tidak bisa menyerap materi apa yang disampaikan. Lantas, berdasarkan artikel tersebut, dampak apa informasi ini terhadap pekerjaan saya sebagai guru sehari-hari di dalam kelas? Haruskah saya membedakan Arya dengan siswa yang lainnya secara drastis? Ya, dampak terbesarnya itu adalah penyesuaian ekspektasi dan modifikasi kurikulum yang diberikan. Jujur ya Bu, kita memang harus memberikan kesempatan yang setara, namun dengan cara yang berbeda. Artikel tersebut menekankan bahwa kita harus mengenali potensi peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK, lalu menentukan metode pengajaran yang tepat. Arya tidak bisa diajarkan konsep abstrak atau materi yang sama beratnya dengan teman-temannya. Jadi Arya ini Bu tidak bisa disamakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Tentu harus ada penyesuaian khusus untuk Arya. Begitu Bu Ambar. Bisa Bu Anggi berikan contoh praktis modifikasinya? Kalau dipaksakan mengikuti standar kurikulum, mungkin Arya itu di dalam kelas ini sering mengganggu anak-anak, bahkan memukul teman-temannya, dan itu tentu saja sangat mengganggu konsentrasi belajar siswa yang lain di SMP Negeri 1 Gantiwarma ini. Oh, jadi Arya ini suka mengganggu dan memukul teman-temannya ya Bu ya? Tentu saja Bu, jadi Arya adalah bentuk komunikasi bahwa dia merasa sangat frustasi untuk pelajaran begitu. Misalnya Arya selaku Bu Ambar selaku guru matematika mungkin tidak perlu diajarkan pelajaran materi rumit seperti pecahan atau rumus aljabar. Cukup ajarkan dasar-dasar fungsional seperti penambahan dan pengurangan sederhana menggunakan objek nyata. Jadi ada objek nyata seperti ini, objek nyata, dan Ibu bisa mengajarkan penambahan dan pengurangan secara sederhana. Jadi tidak diajarkan aljabar ya Bu. Cara penyampaian itu juga memang harus pelan-pelan dan berulang-ulang. Jadi harus pelan dan harus berulang-ulang. Fokus kita untuk Arya adalah kecakapan hidup dasar. Jadi ya kehidupan sehari-hari seperti itu, penambahan, pengurangan, bukan pada target akademik yang tinggi. Demikian Bu Ambar. Menurut Bu Anggi masuk akal juga sih. Berarti saya harus berusaha memberikan materi yang sederhana. Tetapi saya juga khawatir kalau di dalam lingkungan sosialnya. Nah, bagaimana cara kita membuat teman-teman sekelasnya itu menerima Arya tanpa mengucilkan atau
dari teman-teman yang lainnya. Begitu Bang. Nah, artikel ini juga memberikan panduan untuk itu, Bu. Artikel yang tadi saya share ke Ibu itu juga memberikan panduan untuk itu. Tantangan dari siswa lain bisa diatasi jika kita memberikan edukasi dari awal. Bu Ambar bisa menjelaskan secara perlahan kepada siswa non ABK, siswa umum, bahwa setiap individu itu unik, setiap orang itu unik, dan Arya adalah teman yang istimewa yang membutuhkan dukungan dari mereka. Jika teman-teman yang bersikap suportif, toleran, lingkungan kelas itu akan lebih kondusif, Bu Ambar. Dan secara emosional, Arya akan merasa lebih aman sehingga frekuensi tantrumnya dapat menurun. Artinya memang Ibu harus menjelaskan kepada anak-anak di kelas Ibu bahwa setiap anak-anak itu unik, Bu Ambar, dan kita harus bisa menerima perbedaan yang ada dalam kelas tersebut. Begitu Ibu? Menurut Bu Anggita itu saran yang bagus. Saya coba di dalam mengajar nanti akan saya terapkan. Tapi ada satu hal yang mengganjal, Bu. Terus terang, saat pembagian rapat kemarin, orang tua Arya itu seperti tidak terima karena anaknya nilainya di bawah KKM. Jadi ibunya Arya itu menuntut supaya Mas Arya itu mendapat nilai minimal KKM seperti anak-anak pada umumnya. Jadi saya bingung, Bu, menghadapinya. Nah, itulah realita di lapangan, Bu Ambar. Literatur yang saya baca menyebutkan secara eksplisit bahwa tantangan terberat seringkali datang dari orang tua yang belum bisa menerima kenyataan mengenai kondisi PDBK anaknya. Hal ini terjadi karena kurangnya literasi dan stigma negatif di masyarakat kita mengenai tentang disabilitas. Jadi memang ya salah satu kekurangan kita yaitu orang tua yang masih belum mengerti mengenai kondisi anak. Lalu upaya apa yang kita lakukan agar menghadapi orang tua seperti Mas Arya ini paham dan dia merasa anaknya tidak merasa dihakimi? Ya. Jadi jujur ya Bu, sekolah kita ini tidak bisa berjalan sendiri. Kalau mungkin orang tuanya masih belum menerima, sekolah akan sulit sekali untuk mengajar anak tersebut. Kita perlu merencanakan pertemuan khusus dan menggandeng tenaga-tenaga yang profesional seperti psikolog yang melakukan assessment. Karena mungkin sekolah kita dekat RSJ ya Bu, kita bisa memanggil psikolog dari RSJ untuk melakukan assessment awal. Kita sampaikan kondisi data Arya berdasarkan data objektif, bukan opini kita sendiri, berdasarkan data yang ada. Kita beri pemahaman bahwa menerima keadaan ini potensi sejati Arya justru sebenarnya bisa dikembangkan. Karena saya yakin Bu, Arya pasti punya potensi lain yang belum kita temukan. Jika orang tuanya sudah sejalan, kita akan merasakan kemajuan yang luar biasa pada anak tersebut. Oke, terima kasih Bu Anggita atas pencerahannya hari ini yang sangat luar biasa. Serta terima kasih banyak atas informasinya. Saya akan langsung menyesuaikan dalam merencanakan pembelajaran hari ini untuk Arya. Lebih berfokus kepada kemandirian, keterampilan dasarnya, dan mengedukasikan ke teman-temannya di dalam kelas agar mereka setuju agar menjadwalkan pertemuan segera dengan orang tua Arya. Iya. Terima kasih juga Bu Ambar, sama-sama Ibu Ambar. Terima kasih banyak untuk dedikasi Ibu, kesabaran Ibu. Saya yakin Ibu adalah guru pelopor utama ya yang dalam menginisiasi layanan inklusi yang ramah akan anak. Kita semua mari kita berkolaborasi, mari kita semua bekerja sama untuk memastikan Arya mendapatkan pendidikan yang layak dan bermakna di SMP Negeri 1 Tegal. Demikian Ibu Ambar. Terima kasih untuk waktunya Ibu Ambar.